Halo teman semuanya, apa kabar? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan juga dilancarkan rezekinya. Usaha sembako ini bisa dikatakan sebagai usaha yang susah-susah gampang. Banyak hal yang di mata orang luar kelihatan gampang, tapi sebenarnya sangat sulit dilaksanakan dan memerlukan konsistensi. Salah satunya adalah kebiasaan kita dalam melayani pembeli saat menjaga warung sembako. Kelihatan sepele, namun tanpa kita sadari sikap-sikap ini dapat menjadi penyebab utama pembeli mau datang berbelanja atau malah menjauhi usaha kita. Oleh karena itu, kita harus buang jauh-jauh kebiasaan-kebiasaan ini. Nah, apa saja itu? Simak terus videonya sampai selesai. Yang pertama, malas atau lupa mengucapkan terima kasih kepada pembeli saat selesai transaksi. Ini lebih kepada etika ya teman-teman, jadi seringkali diremehkan oleh para pemilik usaha. Padahal, walaupun hanya sebatas etika, namun hal simpel seperti mengucapkan terima kasih itu dapat memberikan dampak positif bagi usaha kita. Pembeli akan merasa dihargai oleh kita, apalagi jika mereka hanya membeli sedikit saja, katakanlah Rp1.000. Lalu kita mengucapkan terima kasih, itu dijamin mereka pasti akan jadi langganan usaha kita. Ini salah satu cara untuk membuat pembeli nyaman berbelanja di warung kita ya teman-teman. Bisa jadi harga di warung kita itu agak sedikit lebih mahal dibandingkan warung tetangga. Namun karena perlakuan kita yang ramah terhadap pembeli, mereka lebih memilih berbelanja di warung kita. Sebaliknya, walaupun harga barang di warung kita murah-murah, tapi kita tidak ramah terhadap pembeli, bahkan pelit mengucapkan terima kasih, pasti warung kita akan dijauhi oleh pembeli. Yang kedua, membawa persoalan pribadi ke dalam tempat usaha. Ini terutama bagi yang sudah berumah tangga dan sama-sama menjalankan usaha warung sembako ini ya teman-teman. Haram hukumnya membicarakan persoalan pribadi di depan pembeli, atau bahkan sampai berkelahi di depan pembeli. Karena pembeli itu tidak mau tahu dengan masalah pribadi kita. Mereka itu datang ke kios kita atau warung kita untuk berbelanja dan bukan mendengarkan kita adu mulut seputar masalah pribadi. Karena bisa jadi mereka juga sedang punya masalah pribadi sendiri, sehingga ketika mereka mendengar kita ribut soal masalah pribadi kita, mereka pasti akan merasa ilfil dan tidak mau lagi berbelanja di tempat kita. Jadi kita harus profesional dalam mengelola usaha walaupun sedang banyak masalah. Jangan pernah tunjukkan ekspresi bahwa kita sedang ada masalah, karena sekali lagi, pembeli tidak mau pusing dengan hal tersebut. Yang ketiga, berdebat dengan pembeli. Pada dasarnya, pembeli yang berbelanja di tempat kita itu berbeda-beda sifat dan karakternya. Ada yang friendly dan ada pula yang kurang menyenangkan ya. Ada yang sopan dan ada yang kurang sopan. Kalau ketemu pembeli yang sopan dan friendly, tentu saja enak ya dalam melayani transaksi. Tapi jika yang datang pembelinya itu kurang sopan, gerusa-gerusu, gak mau antri dan lain-lain, sudah pasti akan memancing emosi kita. Walaupun begitu, kita tidak boleh mengikuti emosi kita. Sebagai pemilik usaha, kita harus tetap tenang dalam situasi apapun terhadap menghadapi pembeli yang kurang menyenangkan tersebut. Walaupun misalnya posisinya kita yang benar dan pembeli tersebut yang salah, sikap kita harus tetap tenang dan mendinginkan suasana, bahkan kalau perlu mengalah sedikit. Tidak perlu gengsi untuk mengalah karena resikonya adalah kita kehilangan pelanggan. Terkadang solusinya bukan siapa salah siapa benar, tapi salah satunya mengalah. Yang keempat, terlalu banyak main handphone. Ini adalah kebiasaan yang saya sendiri jujur masih sulit untuk menghilangkannya. Namanya zaman sekarang semua serba handphone. Oleh karena itu tidak heran mayoritas kita itu kalau lagi senggang atau bosan, kerjaannya ya main handphone aja. Apalagi bagi kita-kita yang seharian dari pagi sampai malam kerjaannya jaga warung sembako. Pasti sangat bosan, dan jika sudah bosan, larinya ya ke handphone. Bukan berarti main HP itu salah ya teman-teman, tapi kita harus tahu batasannya. Apalagi sebagai pelaku usaha. Main HP boleh-boleh aja, tapi jangan ketika sedang ada pembeli. Nah, pembeli itu akan merasa tidak dihargai. Bayangkan pembeli sedang bertanya ke kita, tapi pandangan kita itu bukan tertuju ke pembeli tapi ke handphone. Pasti mereka akan tersinggung dan akibatnya
mereka malas untuk berbelanja kembali ke tempat kita. Yang kelima, malas-malasan ketika ada pembeli. Malas-malasan di sini misalnya ada pembeli yang fisiknya itu kurang tinggi, terus pengen ambil barang di gantungan tapi tidak sampai. Minta bantuan ke kita tapi kitanya malah malas-malasan, lama bergerak, setengah hati dalam melakukannya. Ini tidak boleh ya teman-teman, pembeli itu harus dilayani sebaik mungkin. Jangan hanya karena yang kita kelola itu cuman warung sembako kecil, lalu pelayanan kepada pembeli itu setengah-setengah hati. Karena ada kalanya motivasi pembeli itu berbelanja di tempat kita itu bukan karena harga yang murah maupun barang jualan kita lengkap, tapi karena pelayanan yang kita berikan itu pelayanan yang ramah dan juga baik dan suka menolong, itu yang membuat pembeli itu betah untuk berbelanja di warung kita. Jadi teman-teman, kelima sifat ini harus dihindari ya teman-teman saat kita punya toko sembako. Semoga video ini boleh bermanfaat. Terima kasih.